Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saat ini mengikuti ibadah di lapangan basket Sekolah Dian Harapan Farm Village, maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, kita sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan pada kita di pagi hari ini. Kita boleh beribadah kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah di pagi hari ini, mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan setelah itu kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Berserah kepada Yesus untuk membuka ibadah di pagi hari ini. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya aku sujud. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Aku berserah, oh, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah Kepadamu, Juru Selamat. kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bapak Ibu, mari perhatikan ada beberapa pengumuman untuk kita ketahui bersama terkait dengan kegiatan kita sepanjang 1 minggu ini. Seperti biasa Bapak Ibu, tiap hari Rabu malam Bapak Ibu diundang untuk mengikuti pelaksanaan prayer meeting
Jadi mari pastikan Bapak Ibu juga boleh mengajak rekan-rekan yang lain supaya kita boleh bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa. Dan minggu yang akan datang, ibadah kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Dalpin Tanan. Dan kita masih akan terus melanjutkan seri eksposisi kita dari 2 Tesalonika. Dan terakhir Bapak Ibu, setelah kebaktian ini Bapak Ibu akan menerima tautan yang berisi rekaman ibadah untuk Sunday School. Jadi nanti setelah ibadah ini Bapak Ibu, pastikan anak-anak kita juga boleh mengikuti ibadah di hari ini. Jadi silakan dipersiapkan anak-anak kita ya. Dan saat ini Bapak Ibu mari kita boleh memberikan salam satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang hadir di lapangan basket Sekolah Dian Harapan Holland Village, walaupun saat ini kita masih terus menggunakan masker, tapi saya tahu Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai cara ya untuk menunjukkan ekspresi Bapak Ibu, betapa Bapak Ibu sungguh bersuka cita di hari Minggu ini bersama boleh hadir dengan sesama saudara kita, orang percaya. Baik, dan saat ini saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita akan membaca secara bertanggapan satu bagian Alkitab dari Mazmur 34 ayat 2-4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mari kita puji dan agungkan Allah kita dengan bersama kita kidungkan lagu yang berjudul Worthy of Worship. Worthy of worship, worthy of praise, worthy of honor and glory, worthy of all the glad songs we can sing, worthy of all of the offerings we bring. You are worthy, Father, Creator, you are worthy. Savior, Sustainer, you are worthy. Worthy and wonderful, worthy of worship and praise. Worthy of reverence, worthy of fear, worthy of love and devotion, worthy of bowing and bending of knees, worthy of all this and added to this, you are worthy, Father, Creator, you are worthy, Savior, Sustainer, you are worthy, worthy and wonderful, worthy of worship and praise. Almighty Father, Master and Lord, King of all kings and Redeemer, wonderful Counselor, Comforter, Friend, Savior and source of our life without end. You are worthy. Father, Creator, you are worthy. Savior, Sustainer, you are worthy. Worthy and wonderful, worthy of worship and praise. You are worthy. You are worthy. Father, Creator, you are worthy. Savior,
Mari kita berdoa, dan dalam rangkaian doa ini kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang terus menjadi bagian kami. Engkau yang layak menerima segala ungkapan syukur dari kami, Tuhan. 1 minggu ini Tuhan telah tolong kami dalam segala tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan. Dan kami sungguh berterima kasih di minggu pagi ini, sekali lagi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dididik dalam kebenaran. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Dan kami mohon biarlah Tuhan yang memberkati seluruh rangkaian ibadah ini, mulai dari awal hingga akhirnya. Dan setiap kami ketika kami melangkah pulang dari tempat ini, kami benar-benar boleh diperbaharui, kami boleh dicerahkan, kami boleh dihibur, dan kami dikuatkan untuk kami kembali menjalani hari yang telah Tuhan percayakan di minggu berjalan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan ini, dan berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, dan mari kita kembali pujikan 2 lagu berturut-turut. Lagu yang pertama berjudul God the Uncreated One, dan akan dilanjutkan dengan lagu yang berjudul Hai Kristen, nyanyilah. The uncreated one, the author of salvation, who wrote the laws of space and time, and fashioned worlds to his design. The one whom angel hosts revere, hung the stars like chandeliers, numbered every grain of sand, knows the heart of every man. He is King forever, He is King forever, He is King forevermore. God our fortress and our strength, God our fortress and our strength, the rock on which we can depend, matchless in His majesty, His power and authority, unshaken by the schemes of man, never changing, great I am. Kingdoms rise and kingdoms fall, He is faithful to it all. Crown Him King forever, crown Him King forever, crown Him King forevermore. Mighty God, immortal flesh, forsaken by a traitor's kiss, the curse of sin and centuries did pierce the lowly Prince of Peace. Oh, lifted high the sinless man, crucified a spotless lamb, buried by the sons of men, He was rescued by the Father's hand, to reign as King forever, reign as King forever, reign as King forevermore. oh lifted high, the sinless man, crucified a spotless lamb, buried by the sons of men, He was rescued by the Father's hand,
terpujilah. Haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu. Haleluya, amin. Hatimu angkatlah. Haleluya, amin. Hatimu angkatlah. Haleluya, amin. Mari bersoraklah. Haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh. Haleluya, amin. Sanjungmu halismu, haleluya, amin. Walau roh menyerbu, haleluya, amin. Di sorga yang bakal kita menyembahnya, bernyanyi selamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Dan saat ini mari kita membaca pengakuan iman kita di pagi hari ini berdasarkan Katekismus Kecil Westminster pertanyaan 104 dan 105. Apakah yang kita doakan dalam permohonan yang keempat? Di dalam permohonan keempat, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita berdoa agar berdasarkan karunia Allah, kita menerima bagian dari hal-hal baik yang cukup di dalam hidup ini dan menikmati berkat-Nya bersama hal-hal itu. Apakah yang kita doakan dalam permohonan yang kelima? Di dalam permohonan kelima, yaitu ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita berdoa agar Allah, demi Kristus, mengampuni segala kesalahan kita secara cuma-cuma, di mana kita didorong untuk memintanya, sebab oleh anugerah-Nya kita dimampukan untuk mengampuni orang lain dari dalam hati. Dan saat ini mari kita membawa pengakuan dosa kita secara komunal. Mari kita membacakan pengakuan dosa kita bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami, tiada terkira pengampunan dosa yang Kau sediakan secara cuma-cuma di dalam Kristus Yesus. Ketika kami menyadari hal ini, kami segera diingatkan betapa rentannya natur keberdosaan kami. Dalam proses pengudusan yang kami jalani, berkali-kali kami jatuh kembali ke dalam dosa. Dan di dalam keberdosaan itu, kami sulit untuk mengampuni orang lain. Menyadari bahwa Kristus telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Kami memohon, pulihkanlah hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Juru Selamat kami menaikkan pengakuan ini. Amin. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Dan mari kita bawa pengakuan dosa pribadi. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bahkan ketika kami berusaha menyembunyikan hal-hal dari saudara-saudara kami, untuk kami terlihat seperti orang benar di hadapan saudara-saudara kami. Tuhan mengetahui segala yang kami lakukan dan isi hati kami. Karena itu di kesempatan pagi ini kami datang padamu Tuhan. Kami mengaku akan segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan Engkau.
Kasihanilah kami Tuhan, dan dengarkanlah pengakuan kami ini. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari dengarkan jaminan pengampunan yang pagi hari ini diambil dari Mazmur 65 ayat 2-3. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Dan saat ini Bapak Ibu, sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk kita berdoa. Mari datang menyembah Tuhan dan kita bawa doa-doa, pokok-pokok doa kita kepadanya. Kita berdoa. Engkaulah yang layak menerima segala puji dan pengagungan kami Tuhan. Ketika kami harus mendaftarkan seluruh yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, perbuatan baik yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Tidak cukup Tuhan, semua lembaran yang mampu kami siapkan untuk mendaftarkan semua kebaikan itu. Kami sungguh berterima kasih, karena kasih setia Tuhan terus menjadi bagian kami. Bahkan di hari Minggu ini ketika kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, kami percaya ini karena Tuhan yang terus menjaga, memelihara, dan memastikan kami boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini. Begitu banyak kemungkinan Tuhan yang terjadi bahkan dalam perjalanan kami menuju ke tempat ini. Tapi Tuhan yang jaga pelihara kami. Sehingga sekarang kami boleh berkumpul, kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami sungguh mengucap syukur. Dan hati kami saat ini dipenuhi dengan ungkapan syukur yang kami ingin naikkan pada Tuhan. Karena kasih setiamu Tuhan tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menaikkan doa-doa kami. Kami tahu Tuhan, bahwa setiap minggu ketika kami datang untuk beribadah, tidak selalu kami siap. Dan mungkin ketika kami selesai mengikuti kebaktian, kami merasa sepertinya kami tidak mengikuti ibadah itu, tidak mendapatkan sesuatu dari ibadah yang kami ikuti. Padahal sejatinya Tuhan, kami sendiri yang tidak benar-benar siap untuk datang beribadah. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami sungguh sangat egois dalam hal ini. Kami bertindak seperti kami itu harus dipuaskan dalam kebaktian yang kami ikuti. Pada sejatinya Tuhan, ibadah yang kami laksanakan itu adalah kesempatan untuk kami boleh memuji dan mengagungkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam hati kami, menolong kami, mengingatkan kepada kami apa yang seharusnya kami lakukan sebagai orang percaya. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, kalau di pagi hari ini kami boleh mendoakan sesama kami Tuhan, yang sama-sama saat ini juga ada mungkin yang mengikuti kebaktian di pagi hari ini, yang kami tahu sedang bergumul, sedang berbeban berat. Tuhan, kami mendoakan mereka yang mungkin sedang bergumul dengan pekerjaan mereka yang bergumul dengan perekonomian mereka, bergumul dengan relasi di dalam keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan keluarga. Kami mendoakan mereka Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong mereka. Dan kalau Tuhan menggunakan kami sebagai alat Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat saudara-saudara kami ini, biar Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh menjadi alat-Mu yang efektif. Kami teringat untuk keluarga kami yang mungkin saat ini ada yang sedang sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati semua usaha yang mereka lakukan untuk memperoleh kesembuhan. Berkati seluruh obat-obatan yang mereka makan dan minum, tenaga medis yang menolong mereka. Terlebih kalau mereka ada kebutuhan dari segi finansial, biar Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami tahu juga Tuhan saat ini di tengah pandemi yang berkepanjangan, kami mendapati ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Mereka yang saat ini terus bertanya-tanya, apakah besok masih ada makanan di meja makan untuk mereka makan bersama dengan keluarga. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, biar Tuhan yang memerhatikan mereka. Karena kami percaya seperti Tuhan memerhatikan burung di udara, mereka juga akan Tuhan perhatikan. Tuhan akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan kalau kami Tuhan juga yang Tuhan gunakan sebagai alat Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara ini, saudara kami ini Tuhan, biar Tuhan yang menggerakkan kami. Dan biarlah Tuhan yang mencukupkan apa yang sama-sama kami juga butuhkan. Tuhan, kami juga berdoa saat ini secara khusus bagi pemerintah kami dalam segala daya upaya mereka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong mereka, mampukan mereka Tuhan untuk mengerjakan bagian mereka dengan maksimal. Untuk mereka benar-benar bekerja sepenuh hati untuk kepentingan masyarakat. Kalau ada oknum-oknum yang dalam proses ini Tuhan mengambil keuntungan, kami berdoa biarlah Tuhan yang mematahkan usaha mereka. Patahkan tangan mereka atau kaki mereka Tuhan ketika mereka berusaha Tuhan mengambil keuntungan yang sebenarnya ini untuk kepentingan rakyat banyak. Kalau sampai ada anak-anak-Mu Tuhan yang Tuhan gunakan sebagai alat Tuhan dalam proses ini, biar Tuhan yang memampukan mereka, supaya mereka juga boleh menjadi sumber solusi, bukan malah menjadi sumber masalah dalam proses ini. Kami juga teringat Tuhan untuk situasi yang baru kami dengar bahwa saat ini Tuhan, varian dari COVID-19, varian terbaru Tuhan sudah masuk di Indonesia. Kami berdoa untuk setiap warga masyarakat untuk lebih disiplin lagi Tuhan, menerapkan protokol kesehatan, bertanggung jawab dengan kesehatan mereka, sehingga mereka juga boleh terlibat aktif dalam usaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, bukan hanya semua dibebankan kepada pemerintah. Tuhan, tapi terlebih dari semuanya itu kami berdoa, biarlah Tuhan yang terus menambahkan kepada kami kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk ada persekutuan seperti di saat ini, ketika kami boleh bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami, sama umat percaya. Tuhan, kami berserah sepenuhnya dan memasrahkan hidup kami dalam pemilihan tangan Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Dan saat ini Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, dengarkan satu nas Alkitab dari Mazmur 67 ayat 6-8 yang akan memimpin kita sebelum kita memberikan persembahan di pagi hari ini. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Sambil memberikan persembahan dan persepuluhan kita di pagi hari ini, mari bersama kita kidungkan lagu yang berjudul Hidup Kita Yang Benar Haruslah Mengucap Syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri dan bersama kita menyanyikan ayat yang ketiga. Apa arti hidupmu? Bukan kau ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah persembahan dan persepuluhan yang telah kami kumpulkan di pagi hari ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memakai
apa yang telah kami kumpulkan di pagi hari ini untuk pekerjaan pelayanan-Mu, terlebih khusus di Christ Chapel Manado. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, berkati pekerjaan yang mereka kerjakan, supaya itu boleh menjadi berkat bukan hanya bagi diri pribadi, keluarga, tapi itu juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Dan saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh Bapak Philip Manurung di bawah tema seperti kami juga mendoakan kamu. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Bagaimana kabarnya memasuki bulan yang baru yaitu bulan Maret. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah memasuki 1 tahun dari pandemi COVID. Beberapa orang merencanakan untuk memperingatinya. Saya tidak tahu apakah itu sebuah sindiran atau bagaimana. Tetapi saya tidak menganjurkan kita merayakan pandemi COVID yang berulang tahun yang pertama pada bulan ini. Tetapi saya menganjurkan supaya kita terus berdoa dan khususnya berdoa untuk bangsa kita. Sebab saudara-saudaraku rupanya di tengah-tengah usaha pemerintah untuk menggencarkan program vaksinasi COVID, kita juga mendengar kabar tentang adanya virus mutasi yang baru daripada COVID. Jadi kita berdoa supaya momentum yang positif tidak menjadi terbengkalai oleh karena berita-berita yang negatif. Mari kita terus berdoakan hal itu. Saudara-saudaraku, berbicara mengenai doa, kita semua pasti berdoa. Dan rupanya doa merupakan suatu ekspresi rohani yang universal, yang juga diajarkan oleh setiap agama di dunia. Setiap agama memiliki caranya sendiri masing-masing untuk berdoa. Ada metode-metode, ada ritual-ritual yang diajarkan kepada para penganutnya untuk berdoa. Tetapi sekalipun berbeda-beda, tujuannya rata-rata tetap sama. Tujuannya adalah supaya Allah atau dewa mengabulkan permohonan dari sang pendoa. Dan terkadang doa dianggap sebagai sebuah wishful thinking. Hanya sebuah harapan di dalam pikiran. Nah kalau seperti ini, maka orang-orang ateis juga sebenarnya berdoa. Karena di tengah-tengah ancaman bahaya, ancaman maut, bahkan orang yang paling mengaku ateis sekalipun, secara tidak sengaja itu akan mengucapkan doanya kepada Allah. Seperti sebuah anekdot mengatakan, semua orang boleh mengaku ateis sampai pesawat yang ditumpanginya tiba-tiba jatuh dari ketinggian. Saudara-saudaraku yang terkasih, bila mana kita mengamati dengan lebih cermat, ada sebuah keunikan di dalam pola doa Kristiani. Sebuah keunikan doa menurut iman Kristen. Ada beberapa yang menjadi keunikan daripada doa-doa Kristiani. Bagi kita, saudara-saudaraku, salah satu keunikan itu adalah doa bagi orang percaya. Bukan sekedar ekspresi iman yang mempercayai bahwa Allah sanggup dan dapat untuk mengabulkan permohonan-permohonan kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi juga merupakan ekspresi iman ketundukan terhadap segala keputusan Allah. Dengan mempercayai bahwa segala keputusan Allah itulah yang terbaik bagi kita umatnya. Nah ini salah satu yang menjadi keunikan di dalam pola doa Kristiani. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita akan terus melanjutkan eksposisi kita dari surat 2 Tesalonika. Dan di dalam bagian yang akan kita baca pada hari ini, kita melihat beberapa pokok doa Paulus. Paulus menuliskan doa-doanya. Dan melalui pembacaan pokok-pokok doa dari Rasul Paulus seperti itu, kita akan menemukan saudara-saudaraku ada beberapa keunikan yang lain daripada doa Kristiani. Salah satu daripada keunikan pola doa Kristiani itu adalah apa yang saya sebut memiliki aspek resiprokal, yaitu timbal balik, saling mendoakan. Kita akan mendapatkan teladan saling mendoakan dari surat Rasul Paulus pada hari ini. Saya akan membacakan pada kita pertama-tama surat 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima.
Silakan Bapak Ibu dapat menyimaknya di tempat masing-masing. Demikianlah tulisan Paulus sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Allah. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian jauh pembacaan kita untuk direnungkan pada hari ini. Saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau tahu tidaklah mudah bagi umat-Mu untuk menjalani kehidupan dalam masa-masa ini. Setahun pandemi telah berlalu, tetapi sampai sekarang belum banyak perubahan positif yang menggembirakan. Tetapi kami bersandar senantiasa kepadamu Tuhan, sebab itulah yang menjadi bagian daripada umat Tuhan di sepanjang zaman, yaitu untuk bertahan bersabar dalam segala penderitaan dan kesesakan. Dengan bersandar kepada Engkau sendiri, Tuhan kekuatan kami. Pimpinlah kami Tuhan pada hari ini dengan firman-Mu yang kembali Engkau bagikan. Dan tolonglah hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang menjadi rahasia daripada apa yang telah kami baca pada hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan biarlah jemaat Tuhan menjadi kesaksian yang nyata di tengah-tengah dunia pada masa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami. Amin. Jadi saudara-saudaraku, kita setelah sampai di pasal yang ketiga, pasal yang terakhir dari surat 2 Tesalonika. Mari saya mengajak kita untuk mereview kembali perjalanan pembacaan eksposisi 2 Tesalonika kita sampai dengan minggu lalu. Apa yang telah kita baca? Saudara-saudaraku, kita telah melihat bagaimana Paulus menjelaskan perihal kedatangan Tuhan kita untuk yang kedua di masa depan. Itulah di pasal kedua yang telah kita bahas. Dan di situ Paulus mengatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan itu akan didahului dengan kemunculan sang manusia durhaka atau yang sering disebut sebagai antikristus. Tetapi roh antikris itu telah mulai bangkit bahkan dari sejak zaman kekristenan mula-mula. Di zaman Rasul Paulus sudah banyak orang-orang yang mencoba untuk membatalkan, menggagalkan akan segala usaha penginjilan. Dan termasuk mulai menyesatkan daripada jemaat-jemaat Kristen. Oleh karena itu, Paulus kemudian memberikan nasihat kepada jemaat Tesalonika khususnya. Di dalam pasal yang kedua ayat ke-15, Rasul Paulus memberi nasihat. Berdirilah teguh. Dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang sehat. Berpeganglah pada ajaran-ajaran dari para rasul yang dapat dipercaya. Paulus tidak ingin orang-orang Kristen yang telah beroleh keselamatan, kemudian mengalami penyesatan dan kemudian gugur imannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kebiasaan Paulus pada surat-suratnya yang lain, Paulus memiliki kebiasaan. Setelah Paulus memberikan suatu nasihat, setelah Paulus memberikan suatu perintah kepada jemaat, biasanya dia akan melanjutkan dengan mendoakan agar jemaat dapat melakukan nasihat atau perintah yang dia pesankan. Dan itu juga yang dilakukan oleh Paulus. Di dalam dari pasal yang kedua sampai dengan pasal yang ketiga, setelah Paulus memberikan nasihat, dia kemudian memberikan doa-doanya kepada jemaat. Tetapi yang menarik saudara-saudaraku dalam bagian yang kita baca pada hari ini, pokok-pokok doa Paulus itu merupakan pokok-pokok yang bersifat resiprokal. Artinya bersifat timbal balik. Paulus berdoa bagi jemaat, tetapi juga Paulus meminta agar jemaat mendoakannya. Mari kita mencermati apa yang saya maksud tadi, apa yang menjadi pokok-pokok doa daripada Rasul Paulus.
Jadi ada beberapa pokok doa di sini ya, dan saya menghitung saudara-saudaraku, sebenarnya pokok doa yang pertama telah dimulai semenjak dari pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Itu merupakan suatu bahasa doa. Jadi pasal ayat 17 sebenarnya merupakan kelanjutan dari ayat ke-16, dan itu merupakan suatu doa yang bunyinya seperti ini. Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi di sini Paulus sedang berdoa bagi jemaat Tesalonika. Orientasi dari pokok doa Paulus yang pertama adalah berorientasi kepada jemaat, kepada orang lain. Nah, lalu kita kemudian melihat di pasal yang ketiga. Pokok doa yang kedua ternyata berorientasi kepada diri sendiri, kepada Paulus dan rombongannya. Sebab dikatakan, berdoalah untuk kami. Nah, ini menarik saudara-saudaraku. Paulus berbicara kepada jemaat. Sedangkan Rasul Paulus sendiri dianggap sebagai salah satu rasul yang besar, sebagai rasul yang hebat. Tetapi kita menemukan suatu teladan di mana Paulus tidak ragu-ragu untuk minta didoakan oleh jemaat. Dia tidak sungkan untuk meminta doa kepada jemaat. Dia tidak sungkan untuk menyingkapkan kebutuhannya kepada jemaat. Beberapa orang menganggap bahwa kalau minta didoakan oleh orang lain itu merupakan suatu tanda kelemahan. Bisa bayangkan bila mana ketua sinode meminta doa kepada jemaat, tolong doakan saya. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia berani menyingkapkan akan kebutuhannya dan minta pertolongan, minta didoakan oleh jemaat. Kalau kita mau berpikir saudara-saudaraku, dari mana Paulus mendapatkan teladan ini? Mengapa dia melakukan seperti itu? Saya percaya saudara-saudaraku bahwa tiada teladan yang lebih baik daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan Paulus mendapatkan inspirasinya dengan merenungkan akan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Anda masih ingat mungkin pada waktu malam terakhir itu di Taman Getsemani. Tuhan mengambil jarak untuk berdoa. Tetapi Matius, Lukas mengatakan bahwa Tuhan berkali-kali mendatangi murid-muridnya dan mengajak mereka untuk berdoa. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga bersama aku selama 1 jam? Hai Petrus, berdoalah, berjaga-jagalah bersama dengan aku. Tuhan Yesus Kristus pada waktu di Taman Getsemani itu mengalami suatu kesesakan yang luar biasa. Dan dia senang kalau dia ditemani, didampingi oleh murid-muridnya yang terkasih. Saudara-saudaraku, apakah kita berani untuk meminta didoakan? Apakah kita sebagai atasan? Apakah kita sebagai hamba Tuhan? Apakah kita sebagai pendeta atau guru besar mau untuk minta didoakan? Sebab dengan demikian, minta didoakan bukanlah tanda kelemahan. Tetapi minta didoakan merupakan suatu tanda mempercayai. Paulus mempercayai jemaat yang dikasihinya, bahwa mereka peduli kepadanya. Maka Paulus meminta didoakan oleh jemaat. Apa yang Paulus minta untuk didoakan oleh jemaat? Ada 2, itulah yang kita lihat di dalam ayat pertama dan ayat yang kedua. Jadi ayat pertama dan ayat kedua saudara-saudaraku merupakan suatu rangkaian dan pokok doanya adalah untuk supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan, kata Paulus, beroleh kemajuan dan dimuliakan. Dengan kata lain saudara-saudaraku, Paulus minta supaya jemaat turut mendukung pelayanan para rasul dan penginjil. Supaya mereka sukses dalam memberitakan Injil. Supaya mereka berhasil untuk menyebarluaskan Injil ke seluruh daerah kekaisaran Romawi, bahkan lebih daripada itu. Paulus minta didoakan supaya pekerjaan Tuhan menjadi berhasil. Dan pokok doa yang ketiga, yang masih merupakan kesatuan dengan ayat yang pertama, tetapi kali ini di ayat kedua Paulus melanjutkan, berdoalah untuk kami
supaya kami pun terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Saudara-saudaraku, ada beberapa peristiwa di mana para rasul, para penginjil sudah masuk ke suatu kota, sudah memberitakan Injil dan berhasil merintis jemaat di situ. Tetapi oleh karena pelayanan mereka harus berpindah-pindah, maka mereka harus meninggalkan jemaat di kota tersebut. Dan beberapa kali terjadi di mana setelah para rasul meninggalkan kota tersebut, datanglah guru-guru palsu. Inilah para pengacau. Guru-guru palsu datang dan mengajarkan hal-hal yang sesat sehingga membingungkan jemaat dan membuat jemaat kehilangan arah. Maka Paulus berdoa, berdoalah untuk kami supaya kami terlepas dari para pengacau. Supaya jangan guru-guru palsu ini mengacaukan segala pekerjaan pemberitaan Injil kami. Dan berdoalah juga supaya kami terlepas daripada orang-orang jahat. Sering sekali ketika pemberitaan Injil diadakan di suatu kota, selalu ada penolakan. Selalu ada orang-orang yang tidak senang dan menghasut keributan. Inilah orang-orang jahat, para penindas, para penganiaya. Paulus tidak takut terhadap segala penindasan dan penganiayaan. Tetapi dia tidak mau saking banyaknya penganiayaan dan penindasan itu sehingga menghambat pekerjaan pemberitaan Injil di mana-mana. Maka Paulus minta supaya didoakan. Saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini? Ketika kita membaca bagian ini, kita mungkin tidak merasa ada yang aneh dengan permintaan Paulus untuk didoakan oleh jemaat. Tetapi bila mana kita mengingat saudara-saudaraku, bahwa jemaat Tesalonika dulunya berlatar belakang dari penganut agama yang lain. Dan sebagaimana kebiasaan kebudayaan agama pada waktu itu, setiap penganut agama hanya berdoa menurut rumusan, menurut formula yang telah ditetapkan oleh pemuka agama. Sebagaimana sekarang saudara-saudaraku, metode cara untuk berdoa itu hanya tinggal diikuti. Dan penganut-penganut agama tidak terbiasa untuk berbicara dalam doa bahasanya sendiri. Begitulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat Tesalonika. Paulus meminta mereka berdoa dengan bahasa mereka sendiri. Setelah jemaat Tesalonika menjadi orang Kristen, mereka dapat terbebas dari segala batasan-batasan doa. Mereka bahkan bisa mencurahkan doa dengan bahasa mereka sendiri. Dan inilah yang menjadi keunikan daripada doa Kristiani. Kita bersyukur saudara-saudaraku, bahwa kita orang-orang Kristen bisa mengartikulasikan doa dengan bebas. Kita tidak perlu berdoa menurut rumusan-rumusan yang ditetapkan oleh orang lain. Kita bisa berdoa dengan bahasa kita sendiri. Kita tidak perlu berdoa untuk mengikuti dengan mengenakan kostum tertentu. Kita tidak perlu berdoa berada di lokasi tertentu. Kita tidak perlu berdoa sambil di atas suatu alas tertentu. Kita tidak perlu berdoa sambil mengambil posisi tertentu atau membunyikan bunyi tertentu. Kita bisa berdoa kapan saja, kita bisa berdoa dengan bahasa yang kita mengerti dan dengan rumusan kata-kata yang kita buat sendiri. Kita bersyukur Allah mengaruniakan kesempatan bagi kita untuk berdoa dengan bebas. Dan saudara-saudaraku terkasih, kita melihat ke ayat 5 sekarang. Ayat 5 menutup rangkaian doa Paulus dengan pokok doa keempat yang kembali berorientasi kepada jemaat. Paulus berdoa dengan kata-kata seperti ini. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Paulus tahu persis saudara-saudaraku bahwa sulit sekali untuk tetap berintegritas sebagai murid Kristus di tengah-tengah segala kesesakan dan penderitaan. Oleh karena itu Paulus meminta pertolongan Tuhan agar kiranya Tuhan tetap membuat jemaatnya untuk tetap bisa mempraktikkan kasih ilahi, kasih Allah, kasih agape di tengah-tengah penderitaan dan kesukaran. Dan bahkan Paulus berdoa supaya Allah juga memberi kepada jemaat ketabahan Kristus.
supaya orang-orang Kristen bisa tetap bersabar, supaya orang-orang Kristen bisa tetap bertabah ketika menghadapi kesukaran. Dan saya percaya doa Paulus juga itu berlaku untuk zaman ini. Kita perlu pertolongan Allah supaya kita bisa tetap mempraktekkan kasih ilahi di tengah-tengah zaman yang semakin sulit ini. Kita memerlukan pertolongan Allah supaya kita tetap dapat bersabar dan tabah dalam menjalani semua kehidupan pada saat ini. Jadi saudara-saudaraku, kita melihat suatu struktur di dalam doa Paulus. Yang tadi saya sudah katakan dimulai dari pasal 2 ayat 17 dan sampai pasal yang ketiga ayat yang kelima. Pasal 2 ayat ke-17, orientasi doa Paulus adalah untuk jemaat. Ayat 1 dan ayat 2, orientasi doa Paulus adalah buat diri sendiri. Dan kemudian ayat kelima kembali orientasi doa Paulus adalah untuk jemaat. Dan dari sini kita melihat keunikan daripada doa Kristiani yang lain. Yaitu mempunyai aspek resiprokal. Saling mendoakan. Seolah-olah Paulus mau berkata, doakan kami seperti kami juga mendoakan kamu. Saudara-saudaraku, kapan terakhir kali Anda mau mendoakan orang lain? Kapan terakhir kali kita mendoakan orang-orang yang asing dan yang jauh? Adalah mudah bila kita minta didoakan. Dalam pelayanan saya berkali-kali orang-orang Kristen minta supaya saya mendoakan. Dan itu tidak apa-apa, saya tidak keberatan saudara-saudaraku. Tetapi jangan lupa bahwa sesungguhnya kita telah dibukakan akses untuk datang ke tahta kasih karunia Allah masing-masing. Kita tidak memerlukan perantaraan siapapun kecuali perantaraan Kristus Yesus, Sang Imam Besar kita di surga. Tetapi jikalau kita minta didoakan, itu pun tidak apa-apa. Adalah alami bila mana kita mau mendoakan keluarga kita. Kita lebih nyaman mendoakan orang-orang yang kita kenal. Sehingga jauh lebih sulit bila kita harus mendoakan orang-orang asing demi untuk kebaikan mereka. Dan terlebih jarang sekali di mana orang-orang mau berdoa buat orang-orang yang jauh yang tidak dikenalnya. Supaya mereka mengenal Allah. Tetapi saudara-saudaraku, inilah yang diajarkan oleh Alkitab. Yaitu supaya orang-orang Kristen saling mendoakan. Dan bahkan mendoakan orang-orang yang belum dikenal. Orang-orang yang berada di tempat yang terpencil. Itulah sebabnya kita memiliki konsep doa misi. Kita berdoa buat orang-orang di tempat yang terpencil supaya mereka pun dapat sampai kepada Kristus. Inilah keunikan daripada doa Kristiani. Paulus meninggalkan kita suatu teladan untuk saling mendoakan di dalam bagian surat ini. Tetapi sekali lagi saudara-saudaraku, teladan yang terutama kita dapatkan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam masa hidupnya, di dalam pelayanannya di muka bumi, Tuhan kita Yesus Kristus mendoakan murid-muridnya dan bahkan mendoakan orang-orang yang masih jauh. Di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat ke-7 penulis Ibrani menulis seperti ini. Dalam hidupnya sebagai manusia merujuk kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Tuhan kita berdoa, banyak berdoa selama masa pelayanannya di muka bumi. Dan Tuhan tidak hanya mendoakan murid-muridnya. Tuhan tidak mendoakan orang-orang terdekatnya. Tuhan Yesus mendoakan bahkan orang-orang yang masih jauh dan bahkan generasi yang belum lahir pada zamannya. Itulah pokok doa yang kita temukan yang direkam di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Tuhan berdoa bagi sebanyak mungkin orang yang akan datang, yang akan dikumpulkan ke dalam bilangan umatnya. Saudara-saudaraku, apakah kita memiliki kecenderungan untuk mendoakan orang? Apakah kita rindu untuk mendoakan orang lain? Jikalau kita mendengar kabar di televisi, di sosial media, berita-berita online,
tentang keadaan daripada saudara-saudara kita di Amerika, tentang keadaan daripada saudara-saudari kita yang ada di Myanmar, tentang keadaan daripada orang-orang yang masih tersesat, yang ada di pelosok-pelosok penjuru, yang bahkan orang-orang Kristen tidak ada di sana. Apakah kita memiliki kerinduan untuk mendoakan mereka? Paulus meninggalkan teladan untuk saling mendoakan. Mari kita mulai belajar untuk saling mendoakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Anda memperhatikan, saya sampai sekarang masih belum membahas tentang ayat ketiga dan keempat. Karena memang sekarang adalah waktunya untuk kita melihat tentang keunikan daripada pola doa Kristen yang lain, yang kita temukan di dalam ayat ketiga dan keempat. Kita telah melihat pokok-pokok doa Paulus yang bersifat resiprokal, dan terselip di antara pokok-pokok doa tersebut di ayat ketiga dan ayat keempat adalah ungkapan pengenalan Paulus akan Allah. Ayat ketiga dan keempat memuat pengenalan Paulus akan Allah dan pengenalan Paulus akan janji-janjinya. Di ayat ketiga kita menemukan bahwa Paulus mengungkapkan imannya. Tuhan adalah setia. Paulus mengenal siapa Tuhannya. Paulus tahu bahwa Tuhan dapat diandalkan. Paulus tahu bahwa ia tidak akan meninggalkan. Dan oleh karena pengenalan ini, maka Paulus bisa memegang janji Allah. Karena Paulus tahu Tuhan itu setia, maka dia bisa percaya janjinya bisa dipegang. Apa janjinya? Paulus mengatakan di dalam ayat ketiga, bahwa Tuhan akan senantiasa menguatkan jemaat dan melindungi jemaatnya dari yang jahat. Jadi kita melihat bahwa Paulus membangun doanya di atas pengenalannya akan Allah. Dan oleh karena itu Paulus memiliki suatu confidence, kepercayaan diri, yang dikatakannya di dalam ayat keempat. Kami percaya dalam Tuhan, bahwa kamu jemaat akan melakukan apa yang kami pesankan kepadamu. Jadi inilah bunyi daripada ayat ketiga dan ayat keempat. Pengenalan Paulus akan Allah dan kepercayaan Paulus terhadap janji Allah. Apakah yang kita bisa pelajari daripada struktur pola doa Paulus seperti ini? Saudara-saudaraku, Paulus mengkaitkan pokok doanya dengan pengenalannya akan Allah. Paulus membangun doanya di atas janji-janji Allah. Karena Paulus mengenal Allah, ia bisa memegang janjinya. Karena Paulus mempunyai janji Allah, maka ia berdoa. Paulus tidak berani berdoa kalau ia tidak memiliki janji Allah lebih dahulu. Saudaraku, inilah yang menjadi keunikan yang berikutnya dari pola doa Kristiani. Yaitu kita berdoa karena kita telah memiliki janji Allah. Kita tidak berdoa seperti orang-orang dunia berdoa. Kita tidak berdoa seperti agama-agama yang tidak memiliki jaminan atas doa. Kita tidak berdoa menurut kebiasaan trial error. Kita tidak berdoa seperti orang yang melemparkan dadu atau menghitung kancing. Mudah-mudahan kemungkinan 50-50 dikabulkan atau tidak dikabulkan. Kalau dikabulkan syukur, kalau tidak dikabulkan tidak apa-apa. Kita tidak berdoa dengan cara seperti itu. Karena kita berdoa karena memiliki jaminan janji Allah. Inilah keunikan daripada doa Kristiani. Kita berdoa saudara-saudaraku karena kita memiliki janji-janji Allah yang indah. Matius pasal 28 ayat 20, Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 7 ayat ke-7, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Matius 7 ayat 11, ia akan memberikan yang baik kepadamu, kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Bahkan ia akan memberikan Roh Kudus. Yohanes pasal 15 ayat 7, janji Allah berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, mintalah apa saja maka akan diberikan kepadamu. Kita berdoa karena kita memiliki janji-janji itu. Kalau kita tidak memiliki janji-janji itu, buat apa kita berdoa? Saudara-saudaraku terkasih, inilah yang menjadi keunikan doa Kristiani. Dan itulah yang menjadi struktur daripada bagian yang kita baca pada hari ini. Paulus berdoa karena dia mengenal siapa Allahnya.
karena dia telah memiliki janji Allah. Inilah pola yang kita temukan di dalam seluruh Alkitab. Kita melihat bagaimana Elia berdoa dan hujan turun. Tetapi kita melihat bahwa di awal daripada pasal 18 1 Raja-Raja itu, Tuhan sudah berjanji, Elia, aku akan menurunkan hujan. Maka di penghujung dari pasal 18, Elia berdoa menurut janji Allah tersebut. Itulah juga yang kita temukan di dalam Kejadian pasal 20, di mana Abraham berdoa bagi Abimelek. Karena sebelumnya Allah telah berjanji kepada Abimelek, Abimelek akan tetap hidup. Saudara-saudaraku, inilah yang perlu kita pelajari. Saya mau meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan reflektif. Bagaimana kebiasaan doa kita selama ini? Apakah kita berdoa menurut apa yang telah dijanjikan oleh Allah? Apakah kita berdoa menempatkan janji Allah sebagai pusatnya? Apakah kita berdoa cuma sebagai sebuah wishful thinking? Apakah kita berdoa cuma sebagai suatu courtesy? Anda mengerti apa maksudnya sebagai suatu courtesy? Kita diundang ke sebuah rumah untuk makan, lalu kemudian sebagai balas budi kita berdoa bagi tuan rumah. Tetapi yang kita ucapkan cuma sekedar hanya menyenangkan telinga-telinga yang mendengarkan. Atau kita diminta untuk mendoakan orang sakit dan kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, kita sekedar minta kesembuhan. Kita tidak berdoa dengan seperti itu. Tetapi kita harus berdoa pertama-tama kita harus mengenal akan kehendak Allah, mengenal janji Allah, lalu kemudian kita berdoa menurut apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Jikalau kita percaya bahwa Allah akan menyertai umatnya sepanjang masa, maka kita berdoa supaya Tuhan menyertai umatnya yang sedang berada di Myanmar saat ini, yang sedang mengalami semua gejolak itu. Kita berdoa menurut apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Semakin kita mengenal janji Allah, semakin kita giat mendoakan akan janji Allah itu. Saudara-saudaraku terkasih, jadi apa yang telah kita pelajari sepanjang perenungan kita dari bagian bacaan pada hari ini? Saya kembali mengingatkan saudara-saudaraku beberapa keunikan daripada doa Kristiani yang kita temukan. Kita orang Kristen dapat mengartikulasikan doa dengan bebas. Kita tidak terikat dengan aturan-aturan sebagaimana doa-doa agamawi. Kita memiliki kebebasan untuk datang kepada Allah, ke tahta kasih karunia-Nya, mengungkapkan segala kebutuhan kita, mengungkapkan segala curahan hati kita kepada Allah. Yang kedua, orang-orang Kristen saling mendoakan. Inilah keunikan daripada pola doa Kristiani yang bersifat resiprokal. Dan yang ketiga, orang-orang Kristen berdoa sesuai dengan janji yang diterimanya dari Allah. Apakah Anda siap untuk berdoa setelah ini? Mari kita merenungkan baik-baik apa yang menjadi penyingkapan di dalam surat 2 Tesalonika ini. Dan sekarang mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada waktu masa-masa ini Engkau masih berkenan untuk menyingkapkan kepada kami kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, kami menemukan akan janji-Mu. Dan janji-Mu Tuhan membangkitkan pengharapan, menguatkan akan umat-Mu, memberikan penghiburan dalam masa-masa kesesakan ini. Tuhan, sampai sekarang mungkin umat-Mu belum berdoa sebagaimana yang Kau kehendaki. Tetapi melalui khotbah pada hari ini Engkau mengajar kepada kami bagaimana sesungguhnya untuk berdoa. Bahwa kami diberikan banyak keistimewaan untuk berdoa dengan bebas, dengan bahasa yang kami mengerti sendiri. Kami diberikan hak istimewa untuk saling mendoakan sama lain. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memiliki dorongan kerinduan untuk mendoakan saudara-saudara kami. Sehingga di antara jemaat-Mu terdapat suatu kebiasaan yang baik di mana doa menjadi suatu gaya hidup di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, biarlah Engkau juga yang mengingatkan kepada jemaat-Mu akan janji-janji di dalam Alkitab yang begitu berlimpah. Janji-janji yang keluar dari mulut-Mu sendiri ya Tuhan, di mana Engkau dapat menjadikannya sebagai jaminan dalam kehidupan kami. Biarlah umat-Mu diingatkan akan janji-janji-Mu. Sehingga dengan demikian mereka mendoa sesuai dengan janjinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu yang telah disimkakan pada hari ini.
Pimpinlah kami Tuhan di dalam masa-masa kesulitan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk firman-Nya yang telah diberitakan. Dan saat ini mari kita meresponi pemberitaan firman Tuhan sambil kita kidungkan bersama lagu yang berjudul Sungguh Indah Kabar Mulia. Tapi sebelumnya saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kaum. Ia cari yang berdosa, cari di kabur. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dan saat ini marilah kita kembalikan segala kemuliaan kepada Allah dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai swaciptaan, puji Dia hai senang malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Jemaat terkasih, kita telah sampai di penghujung ibadah pada hari ini dan seperti biasa saya akan mendoakan berkat daripada Tuhan bagi kita semua. Tetapi saya percaya saya hanya bisa berdoa menurut apa yang telah dijanjikan Tuhan sendiri kepada orang-orang kudusnya. Terimalah berkat daripada Tuhan kita yang telah dijanjikannya menurut apa yang tertulis di dalam Yesaya pasal 57. Dengarlah janji Tuhan,
Tuhan bersemayam di tempat yang tinggi dan di tempat yang kudus. Tuhan bersemayam bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tuhan akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi orang-orang yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Tuhan akan menyembuhkan umat-Nya. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati.